karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan, sukacita, dan inspirasi kebenaran firman Tuhan menyertai setiap kita dimanapun kita berada malam hari ini. Puji Tuhan jika malam hari ini Tuhan kembali mengumpulkan kita melalui kasih karunia-Nya, di mana kita akan sama-sama melanjutkan pemahaman kitab Rut, dan hari ini kita memasuki pasal yang kedua, bagian yang terakhir. Kita sudah membahas pasal yang kedua 2 kali berturut-turut, dan hari ini kita akan mengakhiri pasal yang ketiga dengan belajar bersama-sama karakter yang ketiga, yaitu Naomi. Ya, kita masih ingat yang pertama di dalam pasal yang kedua kita belajar karakter Rut. Yang kedua, minggu yang lalu kita belajar tentang Boas, dan hari ini kita akan mengakhiri pasal yang kedua. Namun sebelumnya saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama memahami satu dialog yang menurut saya tidak boleh kita lewatkan yang terjadi di pasal yang kedua, yaitu dialog antara Boas dengan para pengerjanya. Mari kita membacanya terlebih dahulu, Rut pasal 2 ayatnya yang keempat. Mari kita membaca bersama-sama. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem, ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, artinya para pengerjanya, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, artinya para pengerjanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan hatinya rindu untuk mentaati perintah-perintah Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita belajar sama-sama malam hari ini. Bapa, mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu yang mengumpulkan setiap kami dimanapun kami berada. Kami mengucap syukur untuk teknologi yang Kau izinkan boleh kami gunakan, sehingga dimanapun kami berada, kami boleh bersekutu ya Tuhan, khususnya di dalam mendengar kebenaran firman-Mu. Kami mau Tuhan belajar, dan hanya Allah Roh Kudus yang memberikan inspirasi kepada penulis, itu juga yang akan mengajarkan setiap kami. Lembutkan hati kami Tuhan untuk sama-sama belajar dalam perjalanan Rut di pasal yang kedua ini. Kami percaya Tuhan melalui apa yang Kau ajarkan, Engkau akan menguatkan setiap kami, Kau akan menambahkan iman kami, juga pemahaman yang baru tentang bagaimana Kau memimpin, menyertai, dan menolong hidup kami di dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami di dunia ini. Bapa, ampuni dosa-dosa kami, layakkan setiap kami untuk kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu, dan biarlah Kau menyatakan kuasa kebenaran firman-Mu boleh mengubah kehidupan kami, memulihkan kehidupan kami, dan menguatkan iman kami ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dimanapun kami berada saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu Saudara, jika kita biasanya berjumpa dengan seseorang, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, kita biasanya menyapa mereka dengan pertanyaan, halo, gimana, apa kabar? Atau gimana kabarnya? Dan biasanya orang yang kita sapa menjawab pada umumnya, mereka mengatakan, oh saya baik-baik aja, oke, semuanya baik-baik aja. Ya, pada umumnya. Apapun jawaban mereka, apakah mereka merasa dirinya baik atau tidak, ya, hanya mereka sendiri yang tahu dan menurut standar mereka masing-masing. Ya. Tetapi di dalam kitab Rut pasal yang kedua ayat yang keempat, kita melihat ada satu sapaan yang Boas sampaikan kepada pengerjanya, sesuatu yang menurut saya sangat penting untuk kita pelajari dan kita pahami. Karena ini sangat erat dengan kehidupan kita hari demi hari, sebagaimana orang Kristen menjalani kehidupan di dunia ini. Ya, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kembali membaca sekali lagi Rut pasal 2 ayat yang keempat, dan setelah kita membahas ini baru kita akan melanjutkan membahas karakter Naomi di dalam pasal yang kedua. Rut pasal 2 ayat yang keempat. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem, ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Perkataan Boas, Tuhan kiranya menyertai kamu, akan tidak memiliki arti apa-apa kalau dikatakan hanya dengan basa-basi. Sesuatu kebiasaan yang tidak diungkapkan dengan hati yang sungguh-sungguh. Tetapi saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa Boas ketika menyampaikan ini, karena kita sudah melihat buahnya, ketika Boas menyampaikan ini, dia menyampaikannya dengan penuh
pengetahuan yang benar, dan juga dari hati yang tulus, dari hati yang paling dalam. Karena saya melihat Bapak Ibu Saudara bahwa kalimat atau sapaan yang disampaikan oleh Boas memiliki arti yang sangat dalam atau makna yang sangat dalam. Ya, artinya Tuhan akan ada bersamamu senantiasa. Ya, artinya dimanapun, kapanpun, dan kemanapun Tuhan akan menyertai kamu semua. Tuhan bersama kamu ketika para pengerjanya berjalan lurus ke depan. Tuhan menyertai para pengerjanya ketika belok ke kiri, belok ke kanan, bahkan ketika mundur beberapa langkah, atau ketika mereka naik gunung atau turun ke dalam satu lembah yang dalam. Tuhan ada beserta dengan mereka semua. Satu perkataan yang sangat memotivasi, menyemangati para pengerjanya untuk tidak takut dimanapun mereka berada, kemanapun mereka berjalan, dan kapanpun. Seperti yang dikatakan oleh Mazmur di dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang keempat, Daud memberikan kesaksiannya atau pernyataannya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya, perkataan Boas ini benar-benar memiliki satu makna yang sangat dalam. Ya, yang benar-benar memang Boas mengatakan dengan sungguh-sungguh agar pengerjanya benar-benar menyadari bahwa apa yang mereka sedang lakukan saat itu ada di dalam penyertaan Tuhan. Ya. Tuhan pasti menggenapi janji-janjinya kepada para pengerja Boas. Ya, yang dituliskan di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-1 dan ke-2. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau. Hai Yakub yang membantu engkau, hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Inilah penyertaan Tuhan yang penuh dengan kasih setia, kuasa, dan kemurahan hatinya. Ya, ingat. Yesaya menuliskan pada saat-saat di mana bangsa Yehuda, bangsa Israel sedang dalam masa-masa terpuruk imannya. Dalam keadaan kondisi mereka yang sangat jauh dari Tuhan, memberontak dari Tuhan. Tetapi Tuhan mengatakan seperti itu. Ya, bahwa para pengerja-pengerja seakan-akan Boas mengatakan bahwa pengerjanya pun dalam kondisi yang sama. Jadi Tuhan tidak akan pernah meninggalkannya. Tuhan berserta dengan orang-orang yang remuk hatinya, yang datang kepadanya dengan segala kerendahan hati. Ini juga merupakan pernyataan yang benar-benar menyatakan bahwa Tuhan menyertai umatnya. Yesaya pasal yang ke-57 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Penyertaan Tuhan juga benar-benar mengikuti apa yang sedang dialami oleh orang-orang yang dikasihinya, umat pilihan Allah. Apakah mereka sedang ada di dalam duka cita, kesedihan, atau sedang patah hati, Tuhan pun menyertai mereka semua. Dan puji Tuhan bahwa janji penyertaan Tuhan untuk selama-lamanya itu digenapi sepenuhnya melalui kehadiran Tuhan Yesus Kristus, kelahirannya yang disebut Immanuel. Bahwa Yesus menyertai setiap anak-anaknya yang sudah menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seperti yang dinubuatkan oleh Yesaya di pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel.
Tentu nubuatan ini sudah digenapi melalui kelahiran Yesus yang dituliskan sebagai Immanuel. Bapak Ibu Saudara, jadi sekali lagi apa yang dikatakan oleh Boas merupakan satu perkataan yang memiliki makna yang sangat dalam, yang saya percaya ini sangat menghibur, memberikan sukacita dan pengharapan kepada para pengerja Boas. Namun sebaliknya Bapak Ibu Saudara, kita juga perlu memahami bahwa penyertaan Tuhan perlu diresponi oleh para pengerja Boas. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika Boas mengatakan Tuhan menyertai kamu, para pengerjanya harus bisa belajar terus-menerus. Bukan saja melihat pekerjaan Tuhan, tetapi mendengar apa yang Tuhan sedang katakan, atau melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan mereka. Maksud saya, para pengerja perlu mendengar pimpinan Tuhan. Seandainya para pengerja ingin belok ke kiri, tetapi Tuhan ingin para pengerja belok ke kanan, mereka harus belok ke kanan. Mereka harus merelakan keinginan hatinya untuk belok ke kiri, dan seterusnya. Ya. Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-21, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau kamu mengiri. Ya, artinya Bapak Ibu Saudara, belajar memiliki hati yang sensitif. Maksud Boas kepada para pengerjanya. Hati yang lembut untuk mau dipimpinnya dan diarahkan olehnya. Karena berbicara tentang penyertaan, berbicara tentang pimpinan Tuhan. Hati yang selalu berjaga-jaga, hati yang selalu waspada. Kemana Tuhan akan menyertai mereka. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini yang makna pertama dari perkataan Boas ketika Boas menyapa para pengerjanya. Dan kita sekarang akan melihat bagaimana para pengerja menjawab sapaan daripada Boas. Mari kita membacanya. Rut pasal 2 ayat yang ke-4b. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sapaan dari Boas dijawab dengan satu pernyataan yang luar biasa dari para pengerja Boas. Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, para pengerja ini pun bukan berkata dengan sembarangan. Ya, atau kalau mungkin saja mereka berkata dengan sembarangan atau basa-basi karena melihat Boas adalah bosnya, tetapi kita harus memahami bahwa apa yang dikatakan oleh para pengerja ini memiliki makna yang sangat dalam. Ya, di mana ketika mereka mengatakan Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Ini berarti Bapak Ibu Saudara, para pengerja daripada Boas berharap dan mendoakan Boas agar Boas mengalami sebagaimana apa yang dialami oleh Nuh dan anak-anaknya yang dituliskan dalam kitab Kejadian pasal 9 ayat yang pertama. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Di mana janji Tuhan kepada Nuh ini digenapi melalui kehidupan Abraham yang mengalir juga nantinya melalui kehidupan Boas. Ya, Kejadian pasal 12 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat yang ketiga. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Inilah doa dari para pengerja Boas, dan apa yang dialami oleh Abraham sedang digenapi melalui Boas. Berkat ini benar-benar dialirkan melalui Boas. Itu yang menjadi harapan para pengerja Boas. Ya, kita melihat bahwa doa dan harapan yang disampaikan oleh pengerja Boas kepada Boas ini meliputi seluruh aspek kehidupan Boas. Ya, kita lihat terlebih dahulu Ulangan pasal 28. Ya, berbicara tentang berkat dan kutuk. Kita sudah belajar minggu yang lalu bahwa Boas adalah seorang yang mentaati perintah-perintah Tuhan. Ada di bawah berkat Tuhan. Kita lihat sekali lagi Ulangan 28 ayat ke-11. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu.
di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Ayat yang ke-12, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Kita melihat Bapak Ibu Saudara minggu yang lalu bahwa Boas sangat diberkati oleh Tuhan. Ladangnya berbuah-buah secara luar biasa. Bukan saja menjadi berkat bagi Boas, bagi para pengerja, tetapi juga bagi Ruth. Ya, berlimpah-limpah. Dan hanya satu yang belum digenapi di dalam kehidupan Boas adalah memiliki keturunan. Dan itulah yang justru digenapi melalui kehidupan Boas yang satu saat atau di pasal yang ketiga, ketika dia berjumpa dengan Ruth, dia menikah dengan Ruth dan memiliki keturunan, dan keturunannya melahirkan Daud, dari Daud melahirkan Sang Mesias Tuhan Yesus Kristus yang menjadi berkat bagi bangsa Israel dan bagi bangsa-bangsa. Jadi kita melihat Bapak Ibu Saudara, ketika para pengerja ini mengatakan Tuhan memberkati Tuhan, ini merupakan satu doa harapan yang mana semuanya digenapi di dalam kehidupan Boas. Bapak Ibu Saudara, bagaimana pengalaman Bapak Ibu Saudara dan jemaat sekalian di dalam menjalani kehidupan hari demi hari? Ya, saya kira kita semua memiliki pengalaman yang sama. Ada kalanya kita hidup di dalam sukacita, di mana kita bisa mengalami apa yang baik menurut pandangan kita dan apa yang kita rindukan semuanya berjalan dengan baik. Ya. Sakit disembuhkan, keuangan diberkati, keluarga berjalan dengan sangat harmonis. Pokoknya semua berjalan dengan baik. Ya. Bapak Ibu Saudara, ada di mana ketika semua yang kita harapkan berjalan selaras dengan yang kita inginkan? Tuhan sedang menyertai kita. Tuhan sedang ada bersama dengan kita. Ya. Namun bagaimana kalau kita sedang dalam keadaan yang penuh dengan duka cita? Penuh dengan, kalau Naomi mengatakan, kepahitan. Seakan-akan Tuhan sedang menentang seluruh apa yang kita inginkan. Ya, masa-masa banyak sekali persoalan dan permasalahan dalam kehidupan kita. Ya, di mana sakit kita tidak disembuhkan, keluarga sedang terpuruk, tanda kutip, mungkin relasi antara suami istri menjadi tidak baik atau kurang baik. Relasi orang tua dan anak-anak tidak baik. Anak-anak dalam keadaan tidak baik menurut pandangan kita. Keuangan sedang tidak baik. Atau segala macam hal lainnya yang menurut pandangan kita tidak baik. Ada di mana Tuhan saat itu? Ya, melalui perkataan Boas, kita harus percaya bahwa dalam keadaan seperti itu pun Tuhan sedang menyertai kita. Ya. Artinya Bapak Ibu Saudara, Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa kalau Allah menyertai maka tidak ada masalah. Yang Alkitab ajarkan adalah dalam keadaan apapun Tuhan menyertai kita, baik atau buruk dalam pandangan kita. Ya, kita tidak bisa menilai kalau dalam keadaan baik maka Tuhan menyertai kita, dan kalau dalam keadaan buruk maka Tuhan tidak menyertai kita. Ya, kita harus tahu bahwa Tuhan tetap menyertai kita dalam keadaan apapun, kapanpun, dan dimanapun. Begitu juga Bapak Ibu Saudara, berkat Tuhan tidak bisa kita ukur dengan standar kita. Kalau sedang tidak baik, maka Tuhan sedang mengutuk kita. Bapak Ibu Saudara, kutuk sudah ditebus di atas kayu salib. Kita hidup di dalam berkat dan kasih kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Ya. Kalau baik, maka itu artinya Tuhan sedang memberkati kita. Dan sebaliknya, kalau sedang tidak baik bukan berarti Tuhan mengutuk kita. Tuhan juga sedang memberkati kita. Karena ada kemungkinan memang Tuhan sedang mendidik kita. Tuhan ingin kita semakin dewasa, iman kita semakin bertumbuh. Bahkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita pun sedang melanggar Tuhan, tidak mentaati Tuhan, sedang memberontak Tuhan, sedang menyakiti hati Tuhan, Tuhan pun memberkati kita dengan menghukum kita supaya kita berbalik dan bertobat kepadanya. Artinya Bapak Ibu Saudara,
penyertaan dan berkat Tuhan tidak akan pernah lepas bagi setiap kita, anak-anaknya. Bagi setiap kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Allah hidup di dalam kehidupan kita dan kita memiliki Kristus. Baik berkatnya, baik juga penyertaannya. Kita sudah memiliki segala sesuatu, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, yaitu berkat-berkat sorgawi. Amin Bapak Ibu Saudara. Inilah yang seharusnya menguatkan setiap kita. Dalam keadaan apapun juga, kita selalu diingatkan bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan kita ada di dalam berkat Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu? Inilah yang akan kita pelajari sekali lagi di dalam kehidupan Naomi. Saya percaya penulis menuliskan hal ini karena kita akan belajar bahwa ternyata apa yang dialami oleh Naomi ada di dalam penyertaan dan berkat Tuhan. Ya, mari kita membaca beberapa ayat terakhir di bagian pasal yang kedua, ya. Maka ia memungut di ladang sampai petang, lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Rut memungut jelai, dan di sini dituliskan dia terus bekerja memungut sampai petang, ya, dan dia mendapatkan seeva jelai banyaknya. Seeva jelai kurang lebih adalah 10 sampai 14 kilo atau cukup untuk makan 2 orang kurang lebih 10 sampai 14 hari. Ya, kurang lebih 2 minggu. Ayat yang ke-18, diangkatnyalah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisanya yang ada setelah kenyang itu, kita ingat bahwa Rut dijamu makan oleh Boas ketika itu dan membawa sisanya. Ayat yang ke-19, maka berkatalah mertuanya kepadanya, artinya Naomi kepadanya, di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Artinya mungkin pada kebanyakan waktu itu, ya, orang-orang yang memungut jelai jarang sekali memungut dan membawa jelai yang begitu banyak. Ini sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak umum bagi Naomi. Sehingga Naomi berkata kepada Rut, diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan kau itu. Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja. Katanya, nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas. Ayat yang ke-20, sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Lalu kata Rut perempuan Moab itu, lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku. Lalu berkatalah Naomi kepada Rut menantunya itu, ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan, supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain. 23, demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah tiba. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita masih ingat ketika baru saja Naomi tiba di Bethlehem sepulangnya dari Moab. Dia kehilangan suami dan kedua anaknya. Kita tahu bahwa saat itu Naomi benar-benar hatinya pahit. Sehingga dia tidak lagi mau disebut sebagai Naomi, tetapi marah karena hidupnya penuh dengan kepahitan. Dia merasa bahwa Tuhan tidak lagi berpihak kepadanya. Dia merasa bahwa Tuhan tidak lagi peduli kepadanya. Ya, tetapi di pasal yang kedua, bagian yang terakhir ini kita melihat sungut-sungut Naomi, kepahitan Naomi berubah 180 derajat menjadi pujian dan pengucapan syukur kepada Allah Israel. Ya, dia mengatakan bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang hidup dan yang mati. Bapak Ibu Saudara, melalui pernyataan, pengucapan syukur dan pujian yang disampaikan oleh Naomi kepada Tuhan, Naomi disadarkan sepenuhnya bahwa inilah kasih setia Tuhan. Ya, dalam bahasa aslinya dituliskan hesed, kasih dan setia. Ini adalah karakter yang bisa dimiliki secara sempurna
dan dilakukan secara sempurna hanya oleh Allah saja. Ya. Di mana Bapak Ibu Saudara, Naomi disadarkan bahwa sebenarnya dia tidak layak mendapatkan berkat dan penyertaan Tuhan. Karena dia sadar bahwa dia adalah orang yang berdosa. Naomi mau menerima dengan sepenuh hati kebenaran dirinya bahwa dia ada di dalam kutuk Tuhan, ada di dalam hukuman Tuhan. Tetapi melalui apa yang dia dapatkan, jela yang dipungut oleh Rut, dan Rut dikirimkan untuk menemani dia, benar-benar membuktikan bahwa Allah Israel tidak pernah meninggalkannya. Naomi sadar sepenuhnya bahwa Allah Israel benar-benar adalah Allah yang penuh dengan kasih setia. Sekalipun dia menyakiti hati Tuhan, memberontak kepada Tuhan, tetapi berkat dan penyertaan Tuhan tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, jemaat sekalian, bagaimana kita menyimpulkan pasal yang kedua ini atau apa yang bisa kita pelajari dalam 3 kali pertemuan di pasal yang kedua ini? Saya percaya dan seharusnya setiap kita percaya bahwa kita memiliki Allah yang sama dengan Rut, dengan Naomi, dengan Boas dan para pengerja Boas. Allah Israel tidak berubah. Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita akan mengalami yang sama. Kita bukan berada di bawah kutuk, karena kutuk sudah dihancurkan melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Tuhan sudah menebus semua kutuk yang dijatuhkan, hukuman Allah kepada manusia berdosa, semua sudah ditanggung di atas kayu salib. Sekarang sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, kita hidup di dalam penyertaan dan berkat Tuhan. Ingat itu baik-baik Bapak Ibu Saudara. Jangan biarkan iblis mendakwa kita. Mari kita jalani kehidupan kita dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera. Karena kita bukan lagi menjadi manusia yang ada di dalam kutuk sengsara Tuhan, tetapi ada di dalam penyertaan dan berkat Tuhan. Maksud saya Bapak Ibu Saudara, mungkin ketika kita menjalani kehidupan kita, kita menjalaninya dengan penuh variasi. Pada saat kita naik, pada saat kita turun, pada saat kita merasa semuanya berjalan dengan lancar, ataupun stuck, berhenti, ada di dalam lembah kekelaman. Bapak Ibu Saudara, semuanya ada di dalam penyertaan Tuhan. Semuanya ada di dalam berkat Tuhan. Apapun yang kita alami, semuanya ada di bawah penyertaan dan berkat Tuhan. Selalu mendatangkan kebaikan. Tuhan sedang mengatur, menuntun kehidupan kita, supaya kita bisa mengalami Tuhan dengan lebih baik. Iman kita bertumbuh dan berbuah, dan hasilnya kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah pengertian daripada penyertaan dan berkat Tuhan. Ya, sekali lagi jangan diukur oleh apa yang kita pikirkan yang sangat terbatas ini. Oleh apa yang kita rasakan, jangan. Pegang kebenaran firman Tuhan. Itulah yang menjadi standar kehidupan kita sebagai orang Kristen. Dan oleh sebab itu kita akan bisa menjalani kehidupan kekristenan kita dengan penuh semangat. Karena kita memiliki pengetahuan yang benar akan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ingat baik-baik bahwa belajar kebenaran firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan untuk memiliki hati yang haus dan lapar akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, belajar, renungkan, dan lakukan. Maka kita akan bisa berani menghadapi apapun yang ada di depan kita. Karena kita tidak pernah berjalan sendiri dan menghadapi semuanya sendirian. Tetapi bersama Allah. Allah yang penuh dengan kasih, kuasa. Dia Allah yang maha kuasa, yang siap menopang dan menolong setiap kita, membawa kita terbang tinggi, bagai burung Raja Wali yang terbang tinggi. Bapak Ibu Saudara, dan kita ada selalu di dalam berkat Tuhan. Amin. Kita ada selalu di dalam berkat yang membawa setiap kita semakin mengenal dan mengasihi Tuhan. Semakin hidup kita semakin berarti, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukankah itu yang menjadi kerinduan kita? Kita mau memuliakan Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan, kita mau menghormati Tuhan. Oleh sebab itu pegang baik-baik. Tuhan menyertai dan memberkati setiap kita.
Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, terima kasih untuk janji-Mu yang Engkau sedang terus genapi di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Terima kasih untuk janji kasih setiamu atas namamu sendiri ya Tuhan. Sehingga kami terus yakin di dalam kami menghadapi, menjalani sisa kehidupan kami ada di dalam penyertaan dan berkat-Mu ya Tuhan. Berkati jemaat-Mu dimanapun saat ini berada, dalam keadaan apapun juga ya Tuhan. Terus Kau berbicara dalam kehidupannya, Kau terus menyadarkan dan menguatkan bahwa kami semua sebagai anak-anak-Mu selalu ada di dalam penyertaan dan berkat-berkat-Mu. Terima kasih, pertemukan kami minggu depan di dalam kami memasuki pasal yang ketiga. Terima kasih, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Sekali lagi selamat malam Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa hari Minggu jam 3 sore di dalam ibadah bersama-sama. Baik secara in person maupun secara Zoom. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Where you stay, I will stay forever. Where you lead, I will follow, so I can know the one you know.